Care clinician ya. Nah, stoma ya salah satunya nih contoh sebelah nih. Ini sudah 13 tahun semenjak dokter gagal operasinya. Kasa itu tumbuh di perutnya dan ususnya bocor juga. Bisa bayangin nggak? Pasiennya 13 tahun ya, sudah 13 tahun. Jadi kebetulan pasiennya anak nih. Jadi sejak dia lahir ternyata masih ada kasa yang nempel di situ. Karena beberapa dokter bedah kita kalau pada saat pembedahan stoma itu masih naruh kasa di pinggir stomanya. Tujuannya sih sederhana ya, maksudnya mau melindungi jahitan, ya jahitan di sekitar stoma. Tapi ternyata pada beberapa kasus tertentu, terutama pada usus-usus yang hiperaktif ya, seperti kasus di sebelah nih ya, kan kalau kita lihat ya, tonjolannya banyak banget nih Bapak Ibu. Ini kayak handscoon keluar dari perut lah istilahnya. Tapi nggak ada lubangnya. Lubangnya cuma salah satu aja yang mengeluarkan cairan. Oke, jadi ini dikenal dengan stoma medusa. Ini juga salah satu komplikasi stoma ya, yang sering kita temukan, nggak cuma pada anak, tapi juga pada dewasa. Biasanya kasus-kasus tadi ya, yang ususnya atau gastrointestinalnya, terutama dekat bukaan, baik di ilium maupun di kolon, itu biasanya hiperaktif. Tuh, satu tuh udah ketemu ya, terus mau diapain? Ya kasanya harus diambil pelan-pelan ya. Eh, Diotolisis dulu gitu, terus kemudian kita pisahkan pelan-pelan, kita buka pelan-pelan. Dan memang kalau dilihat dari kasusnya harusnya ini kasus pediatrik yang memang harusnya dikembalikan lagi stomanya. Tapi pada beberapa kasus karena terlalu lama menyebabkan saluran di bawah ya, saluran tempat pembuangan itu mengecil. Kalau saluran pembuangan mengecil, itu sulit sekali disambungkan antara usus yang di atas dengan usus yang di bawah. Karena yang di atas biasanya lebih besar, yang di bawah yang mau disambung lebih kecil. Akibatnya apa? Dia akan dapat kesulitan untuk disambung. Ya, jadi mau nggak mau yang tadinya dia temporari atau sementara, jadi permanen. Nah, ini karena apa? Karena memang nakes kita belum paham bahwa stoma seperti ini bisa dikembalikan. Dan edukasi kita pada saat pasien discharge ya, pasien pulang ke rumah itu unclear. Akibatnya demikian. Pasien dibiarkan selama 13 tahun karena masalah finansial lah, karena masalah sosioekonomi, karena pasien terdampak seperti ini kan kayak stigma ya. Jadi mereka biasanya takut mau kemana-mana. Nah, jadi menarik diri lah pasiennya. Oke, jadi kalau kita lihat stoma pasca pembedahan, itu profilnya macam-macam tuh. Ada yang masuk ke dalam, ada yang keluar banyak banget gitu. Yang bagus tuh, yang stoma yang benar tuh yang di sini nih, Bapak Ibu nih ya. Nah, nih kalau udah jadi seperti ini. Jadi ini kalau habis apa namanya eh profil stoma nih macam-macam nih ya, ada yang ke dalam, ada yang cuma tipis doang, ada yang pendek, ada yang sedang, protruding ini yang kita sebut matur nih, yang paling bagus ya. Ini ada yang prolaps keluar. Biasanya kalau pasien baru dipasang stoma, kan dokternya bakal manipulasi usus ya. Kalau manipulasi usus, kurang-kurangnya nih bisa bikin kayak gini nih, edema ya. Nah, beberapa kondisi stoma nih ada yang loop dua, ada yang end stoma satu yang dikeluarin. Terus stoma yang bagus dia bulat, tapi beberapa stoma ada yang oval. Nah, nanti kalau perawatannya gimana nih kalau oval ya berarti disesuaikan dengan bentuk ovalnya. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu ya stoma type-nya. Terus kemudian jenis-jenisnya ada iliostomi, ada kolostomi, ada urostomi. Kalau misalnya ikut kemarin nih, kalau misalnya stoma seperti ini nih, ini urostomi. Jadi ureternya ilium diambil sebagian, kurang lebih sekitar 15 sampai 30 cm, terus kemudian disambungkan ke ureter, jadilah dia dikeluarkan ke dinding perut, karena keluarannya urin disebut urostomi. Kalau ini iliostomi, kenapa? Karena keluarannya di ilium. Ini disebut kolostomi, karena keluarannya di kolon. Ya, sesimpel itu ya. Tapi ada nih sama kayak iliostomi, keluarannya di sebelah mana? Kan mana? Kanan. Tapi bentuknya cair. Iya, karena dia dari kolon ascendant ya. Jadi namanya kolostomi, ascendant kolostomi ya. Ascendant kolostomi, ini ada descendant kolostomi.
Terus di sini nih di bawah ada sigmoid kolostomi ya. Pokoknya kalau yang diambilnya di kolon disebut kolostomi. Kalau dari ilium, iliostomi. Nah, yang paling penting lagi nih Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya, keberhasilan stomach management tuh beda loh ya. Kalau misalnya stomach manajemennya bagus, pasiennya pasti happy ya. Kalau pasiennya happy berarti perawatannya juga oke. Pada adult, pada pediatrik semuanya sama, semua butuh perawatan yang benar. Nah, untuk menghindari terjadinya komplikasi, itu sebetulnya dibutuhkan stomasiting yang tepat. Nanti kalau ikutan follow Facebook aku nggak udah bisa add lagi nih, harus harus follow nih Bapak Ibu nih ya. Di situ tuh ada salah satu ostomid kita, sahabat ostomid kita, Mbak Tuti, itu bilang bahwa, ayo dong dokter bedahnya, ayo dong bedah digestif, kalau bikin stoma yang bener gitu, yang enak. Kan mereka seumur hidup ya, kan ostomid itu seumur hidup pakai kantong stoma. Kalau pasang stomanya nggak tepat, akibatnya bakal berantakan tuh seumur hidupnya dia, frustasi lah dan lain sebagainya. Jadi letak stoma yang benar tuh harus ada di rectus abdominalis. Ini kayak gini nih, rectus abdominalis. Apa itu? Otot perut. Nah, kalau di otot perut, dia akan nyaman. Jadi kantong yang ditaruh itu pasti akan jadi bagus ya. Nah, menentukan letak stoma atau stoma setting ini harus dipelajari, nggak bisa nggak dipelajari. Nah, di program Certified Stoma Care ini, yang 4 hari aja kita sudah ajarin loh, karena saking nanti ini akan ada eh, kayak disaster Bapak Ibu. Colorectal cancer itu udah nomor eh, 5 di Indonesia ya. Nah, nomor 4, nomor 5 lah antara range itu. Nah, kebutuhan apa namanya? Kebutuhan terhadap stoma nurse itu sangat luar biasa. Terutama untuk menentukan letak stoma ini supaya orang-orang yang menggunakan kantong stoma itu nggak stres, sehingga dokter-dokter kita juga terbantu. Oh, di sini tuh letak stomanya. Jadi selesai selesai pembedahan, pasien itu akan datang ke kita ya. Terus kemudian kita akan edukasi, konseling, dan kita temani seumur hidupnya bagaimana mereka bisa hidup layak dengan stoma. Oh, ya Bapak Ibu ya. Selain itu apa sih yang paling dipentingkan juga? Kita kan sebagian besar masyarakatnya 90% Muslim, ya nggak? Nah, kalau sebagian besar Muslim, apa dong yang pasti dikeluhkan? Maksudnya setelah pasang stoma mereka nggak bisa sholat lagi. Stres dong, ya nggak? Jadi gimana caranya supaya kawan-kawan, apa namanya, kawan-kawan stoma ini, walaupun dengan stoma, mereka masih bisa melakukan ibadah. Itu penting sekali. Nah, caranya gimana? Tadi, lakukan stoma siting yang tepat. Jadi pada saat stoma siting, pasiennya disuruh apa? Suruh bungkuk, suruh duduk, suruh ruku, suruh sujud. Kita lihat stomanya tuh bakal bikin kantongnya lepas apa enggak. Kalau enggak, berarti letaknya di situ. Tuh, ya. Dan itu harus dipelajari, nggak bisa enggak. Oke. Terus habis itu masalah berikutnya. Satu, letak stomanya nggak benar. Yang kedua, kantong stomanya nggak pas. Di contohnya ya, masyarakat kita masih pakai kantong kresek. Gimana mau kembali ke kehidupan yang layak kalau masih pakai kantong kresek? Fesesnya bakal kemana-mana, urinnya bakal kemana-mana. Nah, itu sangat sangat betul-betul apa namanya ya, menurunkan kualitas hidup seseorang. Nah, itu mesti harus kita pikirkan betul-betul ya, menurunkan kualitas hidup orang. Sebagai nakes, apalagi di kelompok SLI HOP nih ya, nah, ini kita memang berupaya sedemikian rupa. Gimana nih caranya kawan-kawan di SLI HOP ini memiliki keinginan terhadap perawatan stoma. Ya, perawatan stoma yang bagaimana? Perawatan stoma yang benar. Yang benar seperti apa? Pasien dengan stoma itu pasien dengan disabilitas. Ya, setuju ya. Mereka ada kecacatan yang tidak terlihat. Karena kecacatan yang tidak terlihat itulah yang menyebabkan dia membutuhkan device, membutuhkan alat bantu. Nah, alat bantunya itu kantong stoma. Jangan berpikir, itu Bu Ida mah jualan kantong stoma. Enggak, kasihan pasiennya. Kalau dia menggunakan kantong menggunakan kantong plastik gula atau kantong plastik kresek seperti ini, bagaimana mereka bisa meneruskan kehidupannya? Kita aja ya, kita aja nih yang normal misalnya buang air besar.
Tapi buang air besarnya terus kita nggak cebok atau kita taruh di kantong sak, terus kita pakai celana, kayaknya masih ada di situ. Kira-kira bau nggak? Bau lah, mengenaskan ya. Sangat mengenaskan sekali. Bayangin tuh. Jadi stomaknya di sini karena kena cairan jadi bisa terbuka seperti itu. Atau terbuka seperti ini. Ini stomaknya, ya nggak? Kelihatan ya, ini stomaknya. Ini terbuka di sini. Kenapa? Lihat, ada di rectus abdominalis nggak? Enggak, ini udah deket sama iliak, udah deket sama pinggang. Ini juga sama kan? Udah deket sama pinggang. Tidak pada rectus abdominalis. Sorry, sorry. Ya. Ah, oke. Jadi kesenjangan di lapangan ini ya menyebabkan banyak pemenuhan kebutuhan ostomit atau orang dengan stoma itu tidak terpenuhi dengan baik. Ya. Disebabkan karena apa? Ketidakpemahaman tenaga kesehatan terhadap hak ostomit. Nanti kita sebar di grup ya, 10 hak ostomit. Gitu. Ini isu ostomitnya masih ada nih. Oke. Mendapatkan rawatan setelah pembedahan. Ada nggak rawatan setelah pembedahan? Mendapatkan konseling sebelum dilakukan pembedahan. Ada tidak? Mendapatkan konseling tentang letak stoma atau stoma setting. Dilakukan tidak? Punya stoma bentuk yang baik. Dapat tindak lanjut tentang dari pengawasan enterostomal terapi. Dapat manfaat dari upaya tim kesehatan. Dapat bimbingan individu bersama keluarga. Oke, dapat informasi masyarakat. Karena realiti di lapangan, kantong stoma yang berkualitas baik dan tidak mahal sulit didapat. Nggak semua rumah sakit menerapkan aturan yang sama tentang pengadaan kantong. JKN atau BPJS tidak mencakup penyediaan kantong. Edukasi preoperatif sampai naruh letak stomanya beda-beda. Jadinya timbul komplikasi deh. Stigma di masyarakat. Pasiennya stres dan depresi, oh, stomanya bentuknya nggak karu-karuan gitu, ya nggak? Hilang produktivitas karena tidak percaya diri. Terus disfungsi relasi pasangan dan keluarga. Spiritual, walaupun sudah ada fatwa, tapi tetap aja gimana caranya bisa dia sholat kalau misalnya kantong stomaknya tidak terpasang dengan baik, ya nggak? Terus kemudian nih tadi ya biaya tidak langsung dicakup oleh BPJS. Itu reality kita di lapangan Bapak Ibu ya. Padahal sebetulnya penggunaan kantong stoma yang tepat ya memang tergantung situasi dan keluaran. Ya kalau misalnya dia kolostomi, keluarannya feses, ileostomi, keluarannya feses, bentuk kantongnya seperti ini. Tapi kalau urostomi yang keluar urin, bentuk kantong stomaknya yang bawah tuh kayak kerang. Terus di sini ada anti refluxnya. Oke? Ada anti reflux. Kalau ada anti refluxnya, ya cairan nggak akan balik ke sini. Nanti mungkin bisa dikasih tahu ya Mas Dava beberapa jenis kantong bisa dikasih tahu secara live ya. Oke. Nah inilah kantong-kantong stoma yang bisa didapat. Ya. Daurostomi nih ya bentuknya kayak gini. Terus ini yang buat feses ya. Ada drainable sama close kebuka. Tuh ya. Ini yang one piece jadi sepasang langsung nempel. Terus kalau yang two piece ada yang ditempel di perut, yang coklat-coklat ini, terus yang satunya lagi yang ditempel di luar. Istrinya di rumah, suaminya jalan-jalan. Ini suami istri nih ya nempel. Nih jadi kayak nggak kayak gini nih Bapak Ibu lihat nggak? Aduh ya, kira-kira baunya keluar nggak ini? Baunya keluar lah. Gimana? Kan jadi kalau diajak makan bareng juga stres ya. Terus ini aksesorisnya ada powder, pasta, remover, skin barrier, seal, buat ngilangin bau. Nah, ini banyak ya. Nah, ini buat pengukur-pengukurnya. Tuh, bagus toh? Kalau nggak bagus, sedih deh aku. Oke, datang nih ya.
2014 nih, liatin pakai kantong plastik. Nih Bapak Ibu kalau masih ada, ya Allah, sama kayak 2014. Pakai kantong yang benar Bapak Ibu. Walaupun ini masih keliru. Kelirunya apa? Pasiennya udah di rumah, tapi warna kantongnya masih kelihatan fesesnya. Jadi nanti tinggal dikasih amplop. Harusnya warnanya coklat, jadinya kotorannya nggak keluar ya. Nih, bentuknya apa nih Bapak Ibu? Oval. Dipasangnya nggak oval, jadinya apa? Lecet di mana-mana. Jadi kita bikin, sesuaikan bentuknya. Nah, jadi tuh sesuaikan bentuknya. Sesimpel itu sebenarnya Bapak Ibu, ya. Terus baru ini kita pasangkan. Ini mesti dipakein pasta, dipakein powder nggak usah, bikin kering aja. Kalau dia letaknya udah tepat, nggak bikin bocor, sudah selesai masalahnya, ya. Oke. Nih, ya. Ternyata dia dekat lekukan. Oke. Ini apa namanya? Ada expose. Karena ada expose akhirnya dibuat seperti ini boleh-boleh aja. Baru habis itu dipasang kantongnya. Urutannya Bapak Ibu ya. Kita ukur. Oke, habis diukur, di mapping di kantong, habis di mapping, terus baru digunting, habis digunting, ini rapikan dulu yang stomanya, terus baru dipasang. Ntar kita lihat ya. Iritasi, ini juga ada iritasi. Ini masuk komplikasi nggak? Masuk. Komplikasi kulit di sekitar stoma. Tapi ini juga ada komplikasi stomanya sendiri, ya. Ada prolaps. Ini prolaps tuh dia keluar. Jadi habis dibersihkan, nggak usah steril bersihinnya, biasa aja. Bisa pakai sabun sama air, pastinya di kamar mandi boleh, ya. Terus kemudian habis sudah kering, taburkan powder. Habis taburkan powder, tipis-tipis aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau terlalu banyak, nanti hidrokoloidnya nggak nempel. Jadi cukup tipis aja. Habis itu, kayak tadi, diukur kantong stomanya. Baru setelah diukur, baru kita pasang. Ingat, tujuan pasang kantong stoma itu untuk melindungi kulit di sekitar peristomal. Kalau untuk melindungi kulit di sekitar, jangan lubangnya besar sekali. Jangan sebesar stoma lubangnya. Tapi cukup sebesar keluaran nih. Stomanya sebesar apa dikeluarkannya. Nah itu, bukan besar stomanya ini. Tapi lubang yang dikeluarkan. Terus kita masukkan pelan-pelan. Jadi deh. Oke. Jadi masalah iritasi cara mengatasinya adalah pakai powder ya, tipis aja, setelah dicuci bersih tipis aja, terus ukur seukuran keluaran stoma. Ini gimana nih kalau stomanya 3? Ya berarti pasang kantongnya 3. Terus gimana cara pasangnya? Kita bisa pasang secara overlapping. Pertama, pasang dulu yang keluarannya paling banyak. Nih lihat nih, kan kalau kita lihat kantong stoma, senternya di tengah. Nah, kita masang nggak perlu, guntingnya tuh nggak perlu harus center. Ukur sesuai dengan kebutuhan. Kalau dipasang 3 begini, gimana caranya supaya semua tiga-tiganya bisa terpasang? Ini penyebabnya cukup sering di masyarakat, Bapak Ibu, tuberkulosa ya. Nah, hati-hati nih, kasus seperti ini juga banyak terjadi. Discharge-nya purulen, ada 3 stoma opening di abdomen, ada 3 bukaan. Ini cara pasangnya, ya. Oke, ini edukasi pemasangan stoma nih, yang simple yang dikerjakan oleh ostomate, karena kita sudah ajarkan ke ostomate-nya gimana cara pasang kantong stoma yang benar. Kita nonton ya. Oke, sorry, aku stop share, terus aku share lagi, share sound, oke. Persiapan ganti kantong stoma. Jadi apa aja yang biasanya aku pakai, yang aku siapin. Biasanya aku dalam satu tas gini udah menyiapkan semua alat-alatnya. Di sini aku punya kantong stoma yang opak dan konvek. Terus ada skin barrier, ada remover, ada juga pasta, ada seal, terus gunting, penggaris,
plester tinggal tempel, ada juga plester kertas ya. Terus sama pewangi kantong gitu, klip. Dadah. Pinter ya, bersihin sendiri. Dua puluh lima. Aku pakai yang tupis, pakai yang konvek, jadi nggak perlu pakai pasta stoma. Ini ukurannya udah pas, biar nggak tajam diratain dulu begitu. Pakai skin barrier dulu. Buka plester sisi ujung. Terus tutup kantongnya sampai bunyi. Terus aku punya pewangi kantong, sedikit aja. Oke. Tinggal dilipat. Kunci. Di situ tinggal pakai belt.
pakai plester lagi karena si kantongnya sudah ada plester ya. Oh, mantap ya. Nah, habis itu kita evaluasi. Edukasi lagi, peer group lagi, sharing lagi ya. Sampai betul-betul pasiennya confident. Kalau pasiennya nggak confident dengan kantong stomanya, kan itu alat baru dia ya. Alat baru dia. Kalau dia nggak confident ya sulit untuk mencapai quality of life yang baik. Oke. Terus nih, kasus lagi nih. Di mana rumah sakit ya? Biasanya apa karena mikir stomaknya besar nih, susah nih dikantongin gitu. Kelihatannya keren gitu pakai urine bag ya. Ini kasusnya pakai urine bag seperti ini. Nah, sebenarnya pasiennya harus gimana sih supaya nggak pakai urine bag? Nah, kita belajar ya. Nih contohnya ya. Real dulu, nanti baru daminya ya, Bapak Ibu ya. Ini kita buka ya. Hmm. Ini memang lebih banyak ke iritasi dan komplikasi-komplikasi pasca pembedahan ya, pemasangan-pemasangan yang apa namanya beberapa tempat belum sesuai ya. Oh, kalau habis pembedahan gitu ya, besar. Tapi bukan tidak bisa digunakan kantong. Kantong stoma itu ukurannya bermacam-macam, bahkan sampai ukuran yang besar pun ada. So don't worry ya. Nah, di SLI itu ada semua. Jadi nggak apa-apa. Tuh, bekas operasi lihat, terus ada tempatnya ya, yang bekas operasi. Ternyata setelah kita rapikan nih, rapi nggak Bapak Ibu? Ya, pasang kantong stomanya. Masih bisa digunakan? Bisa. Karena kita selalu berpikir besar stoma ini. Enggak, tapi harusnya yang bawah Bapak Ibu. Ya, stomanya dikeluarkannya di sebelah mana. Oke, nah ini how to manage ya. Kita lihat ileostomi hari ketiga. Tadi ileostomi hari ketiga ya Bapak Ibu ya. Ini persiapan alatnya yang dibutuhkan. Karena baru selesai pembedahan, jadi kita cari yang clear. Nah, ini alat-alatnya ya.
Ini saya pakai apa namanya bawahnya urine bag tuh Bapak Ibu itu bisa kita modifikasi tuh kalau kita nggak punya yang keran. Padahal keluaran kita cairan ya. Nah ini bisa kita modifikasi Bapak Ibu. Ambil kantong stoma yang bagus, jangan kantong stoma yang murah. Karena kantong stoma yang murah itu hidrokoloidnya aneh Bapak Ibu. Lihat caranya, cuman bawahnya urine bag aja. Nah, kantong stomanya masukin dulu ke luar begitu. Kita masukkan selang. Demikian rupa, terus kita ikat ya. Simpel Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya hidrokoloid, dulu tuh aku ajarinnya tuh pakai apa namanya plastik dan hidrokoloid seperti ini. Kalau kita nggak punya kantong stoma. Tapi saran aku sih ternyata harganya ya sama aja gitu. Dan sekarang kantong stoma di Indonesia sudah makin banyak ya. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir lagi dan juga tidak menyulitkan ya. Daripada kita mengajarkan pembelajaran yang complicated ya sudah ada ya sudah pakai aja apa namanya untuk bantu pasien. Oke? Jadi apa mudah ditemui lah saat ini tuh sangat mudah ditemui. Oke. Satu lagi yang perlu harus dipahami Bapak Ibu, multidisiplinary ya, kolaborasi antar profesional kesehatan, terutama untuk penanganan pasien-pasien dengan stoma, supaya tidak terjadi masalah yang tidak kita inginkan ya. Misalnya tadi ya kantong stomanya tidak bisa terpasang dengan baik diakibatkan karena letak stomanya tidak tepat. Tapi kalau dokternya minta tolong dong pasangkan letak stoma yang tepat, dia juga bingung mau ke siapa saya. Karena perawat general nggak tahu tempat letak stoma yang tepat. Nah, ya. Nah, terus kemudian kita hanya terbiasa bahwa orang kalau dipasang stoma, udah yang penting bisa terpasang kantong stoma. Nggak sesimpel itu, karena memang bukan cuma masalah kantong stomanya, tapi sebenarnya yang dibutuhkan mereka adalah perawatan lebih ke biopsikososio spiritual ya. Bionya diatasi dulu, nanti habis itu dia akan terus kebutuhan-kebutuhan berikutnya dia akan berlanjut. Oke? Jadi pastikan perawatan yang diberikan komprehensif dan berkelanjutan sehingga angka komplikasi bisa diturunkan. Jadi kita tidak berupaya supaya kita heroik bisa mengatasi komplikasi, tapi bagaimana caranya supaya komplikasi itu tidak terjadi. Karena kalau ada komplikasi sebetulnya akan bikin apa sih namanya eh, pasiennya lebih menderita lagi. Ya, itu saja mungkin paparannya Mas Dava. Kita bisa diskusi. Monggo, silahkan. Mas Oke, Dava. ya. Baik, Ibu Wida, terima kasih banyak atas paparan materi yang sangat luar biasa. Singkat, padat, jelas ya, Ibu Wida ya.
Hmm, kayaknya mesti ada beberapa session kalau komplikasi. Nah, hari ini kan kita bicara tentang stomaknya sendiri, terus berapa penting sih preventif dibandingkan komplikasi. Tapi kan di lapangan memang sudah banyak terjadi ya. Kalau di lapangan sudah banyak terjadi ya kita atasi bareng-bareng. Nanti di grup kita coba atasi gimana caranya gitu ya. Oke, baik Bu Wida. Bapak Ibu semuanya kita beri aplaus dulu untuk Bu Wida. Sami-sami Bapak, ya, turun. terima kasih Bu Wida. Bapak Ibu, boleh mengaktifkan kamera dulu Bapak Ibu. Saya mau melihat wajah Bapak Ibu dulu nih, ya. Nah, ini kan Bu Dia sudah bereaksi. Ya, nah Bu Tias juga sudah aktif. Bu Wida ini kemarin kasusnya Bu Tias, Bu Wida. Bu Oh, kasusnya Bu Tias dan kasusnya Pak Dita. Tapi Pak Dita ini belum join nih pada pertemuan ini ini. apa tinggalnya? Lokasi pekerjaan ataupun tinggal nih daerah Jabodetabek nggak? Saya di Jogja, Bu. Oh, alah, di Jogja. Di Jogja nanti coba Oke. deh. Di Jogja ya. Dekat Ya. Sleman nggak, Mbak Iin? Oh, yang Gria Puspa Ya, ya? ya. Ntar aku bilang deh Magria Puspa ya ngadain di sana tuh ya. Lumayan ya Hmm, saya di perawatan kota stomanya. Jogjanya untuk kerjanya di Rumah Sakit Pantirapi. Oh, Oh, nanti anti rapi. napi itu Pak Paulus ya. Ya, di stikesnya Pak Paulus. Hmm. Oh, Pak Dokter Ya. Paulus. Betul-betul di Panti Rapi aku juga pernah tuh tentang stomaker juga malah dulu itu. Tapi ya Tahun sudah berapa ya, lama. Bu? Wah, udah lama sekali. Sampun suwi. Tahun 2018 kalau Oke. nggak salah Bu Wida itu waktu itu. Lu Oh, lama sekali loh. 2018. Jadi Saya apa waktu pasien stoma 2018 masih banyak bekas memang di situ belajar. ya. Pasien stoma banyak Mbak Tias ya. Lumayan, Bu. Tahu aku pasien Lumayan stomanya banyak. banyak. Ya, anak Ah, kecil juga. iya betul betul. Memang Oke. stoma nurse-nya juga masih kurang di sana itu Bu. Cuman Makanya pernah ini waktu ikut belajar, Bu. iya iya nggak apa-apa kita. Nanti kalau pas lagi rawat lagi bisa kok Iya, sambil remote gitu ya sambil ngeliat. baik, Bu. Kasusnya memang agak beragam. Oke. Tapi yang waktu yang gambarnya tak kirim itu ini nggak kebuka nggak? Maksudnya Yang mana ya? paham nggak? Itu yang kemarin gambar yang aku kirim punyanya ibu bukan? Itu bukan, itu ada yang punya satu lagi yang lebih kompleks kalau punya saya yang pertama itu kolostomi, tetapi memang terjadi di sensi sehingga di sekitarnya itu ada luka berongga, kemudian banyak keluar pes dari situ dan fesesnya juga tidak keluar dari lubang stoma. Nah, waktu itu kami menganjurkan menggunakan yang absorben toh Bu, untuk ininya, Oh yang ada untuk pesnya luka ya, yang yang ada berongganya. pes keluar Iya, ya? iya. Iya 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 iya. Ya memang harus dikeluarkan Bu, nggak apa-apa pakai absorben juga nggak masalah. Habis absorben terus di atasnya baru kita pakein kantong stoma. Ya, sama dikasih stomatitis pasta waktu itu, Bu. Cuman Boleh. tapi tetap tetap aja gantinya itu masih sering karena terlalu Ah, banyak eksudatnya yang keluar. kalau gitu bikin angka 8 aja kantong stomanya, terus pas lubangnya itu kita lubangin. Oh, angka 8 seperti apa ya? Aku kirim ya nanti di grup. Oke, baik, Bu. Soalnya gambarnya susah di sini. Ya. Oke, terima kasih Bu Tias. Nanti kita akan lebih spesifik untuk pembahasan kasusnya di dalam grup. Seperti itu ya Bu Wida ya. Ya karena apa ini kan pengetahuan dulu nih supaya Mm-mm. Bapak Ibu paham kenapa sih gitu kan. Tapi dengan adanya gambaran kenapa pentingnya pencegahan daripada kita apa namanya kayak Superman gitu ya. Kelihatannya kan sombong banget kita udah bisa ngatasi masalah gitu. Padahal sebenarnya itu bisa dicegah ya nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Terus Bu, kadang ada juga yang kasus pada pasien yang terlalu kurus itu Bu. Iya, yang Terlalu terus kurus kemudian kan kayak di perut lemaknya nggak ada kayak gitu tuh. Eh, Kadang untuk kolostomi bagnya itu kadang juga mudah mengelupas ya Bu ya, walaupun sudah dikasih stomasi pasta itu bagaimana ya Bu? harus rata Bu, harus rata bikinnya. Yang apa di stomasi Iya, pastanya jadi dikasih harus rata. lebih banyak.
Iya harus Hmm, lebih banyak. Jadi nggak bisa cuman sedikit-sedikit itu nggak bisa. Nih aku kirim ke. diratakan di semua di dekat yang dianya di dekat stumanya itu tuh, Bu. Iya, jadi bikin tembok. Hmm, Kayak kita bikin ya, ya, bangunan ya. tembok gitu. Nggih, nggih. Nah, tuh. Aku kirim buat Bapak Ibu semua. Modelnya ya. Angka 8. Terbayang? Jadi dibuat lubangnya tuh angka 8. Mas Dava kirim aja ke itu. Aku udah masukin di Oke, Dava, SLD. Dava coba tampilin nih juga ya, Bu ya. Oh, Karena keluarannya banyak kan? iya. Kalau keluarannya banyak ya ikut tampung sekalian aja. Izin Bu Wida, jadi ada 2 kantong stoma berarti ya Bu, dengan angka 8 ini ya Bu? Satu Satu. aja sayangku, satu aja, tapi bikinnya angka 8. Oh, iya, iya, iya. Kebayang nggak? Ya, Bu. Jadi nih, Belum. aku Nah, gambarin seperti, lagi ya. seperti ini Bapak Ibu sudah dapat tampilin dalam. Aku gambarin lagi ya. Ah, Nih letaknya ke bawah ya. Ini wajah-wajah stoma, duh, kalau bisa cariin sponsor ini buat belajar gratis gitu ya. Hmm, Betul. Nah, setuju, tuh Bu. aku setuju, aku ya setuju, Rek. Mau, Nah, mau, tuh, mau. bilang sama Konvatek deh tuh. Nah, lihat nggak tuh? Udah aku kirimin lagi. Bilang sama Konvatek, Konvatek nih ayo, apa namanya, udah diajarin kayak gini kan kita tetap pengen lihat stoma setting tuh yang benar ya. Kebuka, kebayang? Angka 8-nya? Iya, iya, siap Bu. Iya Bu, Ya, yang kalau itu suka ini Bu, kalau pasien itu pasti eh, meminta jaminan untuk tidak boleh bocor. kalau gitu minta jaminan ke dokter bedahnya. Stoma sighting. Wow, Hmm. bisa nggak? Dok, sebelum pembedahan, ini pasiennya minta begini. Ayo. Nah, itu penting itu. Jadi jangan kayak gini nih, kayak kita kalau di luka, pressure injury. Dekubitus itu karena kesalahan perawat. Loh, kok iso gitu kan? Dekubitus itu bukan Iya, kesalahan perawat, itu kesalahan manajemen yang tidak menyediakan alat dan bahan untuk perawatan sehingga supaya terjadi preventif terhadap kondisi eh, luka dekubitus. Sama kayak ini. Tidak mau komplikasi stoma, tapi tidak mau melakukan preventif. Karena sebenarnya komplikasi itu bisa dicegah jika letak stomanya benar. Sesimpel itu gitu loh. Kalau letak stoma yang benar gimana caranya? Stoma sighting. Stoma sighting itu gampang nggak? Gampang, tapi harus dipelajari. Dan orang yang melakukan tindakan tadi harus punya sertifikasi. Kenapa? Karena dia menentukan letak stoma orang seumur hidup. Bayangkan kalau dia tidak memiliki sertifikasi, dia taruh letak stomanya salah, seumur hidupnya itu pasien menderita. Tanggung jawabnya dunia akhirat ya. Oke? Bu. Terima kasih. Gimana Bu Dia? Setuju Bu Dia? Setuju Bu, cuman ya itu ya Bu, ya tadi balik lagi dengan kompleksnya kondisi pasien ya secara psikologis, kemudian mungkin terkait biaya juga. Jadi dia bilang, suster bisa jangan bocor ya 3 hari. Jadi kita jiper juga, deg-degan Ya, gimana supaya nggak karena tadi bocor. itu preoperatifnya nggak benar. Jadi perawatan stoma manajemen yang benar adalah dimulai dari preoperatif, Bu. Itu seluruh dunia sudah lakukan itu. Kemarin saya pulang dari Abu Dhabi, itu stoma itu, ya, kan sekarang ini ramai nih di Indonesia, eras-eras, iya nggak? Udah Iya, mulai belum? Di Karoles, udah, eras-eras. udah, udah. Sudah. Eras itu apa, Bu, kalau pada pasien stoma? Oh, erastoma belum belum Bu, belum kami nggak begitu banyak kasus sih, cuman ya kalau ada kayak gitu belum Bu. Ya, erastoma pada stoma pasien, pada manajemen stoma adalah gimana caranya itu memberikan edukasi yang benar. Itu kan enhance-nya. Itu kan artinya enhance recovery after surgery, eras itu, ya nggak?
Ya. Jadi Iya, pendekatan iya. perawatan ya, pendekatan perawatan perioperatif berbasis bukti itu kan ERAS maunya. Semuanya udah eras, eras, eras. Tapi pemahaman untuk eras itu tidak clear gitu loh. Oke? Yang dibutuhkan tuh tadi tuh, gimana preoperatif sebelum operasi, gimana intraoperatifnya, gimana postoperatif. Terjadinya ILO, infeksi lokal operasi itu bukan disebabkan karena di meja operasi saja, tapi jauh sebelum itu terjadi. Betul? Betul, Bu. Iya, eras itu. Benar? Iya. Iya. Nah, salah satu tindakan preventif untuk ERAS supaya terjadi quality of life yang benar pada pasien stoma adalah stoma sighting. Jadi ada edukasi konseling sebelum itu. Tuh, itu yang memang harus digembar-gemborkan. Jadi pathway-nya integrating ERAS itu menyambungnya apa sih blended-nya atau kerjasama multidisciplinary dalam model stoma manajemen ya, pathway-nya tuh memang udah nyambung gitu antara dokter bedahnya dengan nursingnya gitu. Yuk, Carolus, semangat. Banyak kasus stoma Nah, sebetulnya mau dikerjakan di Carolus. Orang di sana prof-profnya semua, ya enggak? Prof urologinya di Carolus, prof digestifnya di Carolus, ya enggak? iya. Ini lagi kita mau mau mulai, Bu. Kebetulan kan kemarin ada teman kita udah 3 yang udah Ya, sertifikasi stoma. ya, Eh, Mudah-mudahan tahun ini kita udah buka yang edukasi stoma untuk pembuatan persiapan pasien yang akan dipasang stoma. Min. Nanti bisa jadi Setelah contoh satu Indonesia ya. siap. Mm-mm. Ini Jogja kepengen kayaknya. Bapak Ibu yang lain? Nanti deh minggu depan Eras deh Mas Dava. Baik, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya ya, Bu ya. Ya, untuk mencegah komplikasi Eras. Oke. Not, Bu. Bapak Ibu yang lain ada yang mau didiskusikan bersama Bu Wida untuk pertemuan kita pada hari ini? Jam 3 ya. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan. Berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 15 lewat 1 menit atau jam 3 lewat 1 menit ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berakhir, kita foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu untuk pendokumentasian kita pada hari ini. Boleh yang bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Yang belum bisa nggak apa-apa. Ini saya screenshot. Oke, Bapak Ibu, hitungan ketiga, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Wida, terima kasih Bapak Ibu yang udah join pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sedikit informasi. Kemarin itu ada beberapa Bapak Ibu yang menanyakan kepada saya terkait di mana saya bisa mendapatkan kantong stoma gitu dan di mana saya bisa mengikuti pelatihan stoma gitu ya untuk pelatihan basicnya. Nah, sedikit saya ingin sharing ya Bapak Ibu ya. Saya ingin sharing untuk pelatihan CSN ya Bapak Ibu. Untuk pelatihan CSN kita ada program di bulan Juni ini kita ada program CSN pada tanggal 22 sampai 25 dilakukan secara blended. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti ingin mengikuti pelatihan tersebut untuk perawatan stoma, atau biasa kita bilang pelatihan CSN ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang ada di dalam flyer. Nanti informasi ini akan saya sampaikan juga di dalam grup. Kemungkinan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengambil kesempatan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher ya, 10% untuk biaya mengikuti pelatihan CSN. Nah, yuk Bapak Ibu segera mengikuti pelatihannya agar lebih banyak lagi stomaners yang ada di Indonesia ini. Kemudian Bapak Ibu yang masih eh, bertanya-tanya atau kebingungan mendapatkan kantong stoma, Bapak Ibu bisa langsung hubungin saya atau Bapak Ibu bisa mengunjungi
link tree yang nanti akan saya berikan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk ke dalam link tree, Bapak Ibu bisa mendapatkan produk stoma eh, dari Solusi Luka Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan kebingungan lagi untuk mendapatkan kebutuhan perawatan stoma di mana, mulai dari kantong, kemudian aksesoris lainnya untuk kebutuhan perawatan stoma, Bapak Ibu bisa dapatkan bersama Solusi Luka Indonesia. Dan sekali lagi, kalau Bapak Ibu nanti berminat untuk mengikuti pelatihannya, Bapak Ibu bisa mengikuti bersama UCARE ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh menghubungi saya atau nanti saya berikan kontak personnya, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan informasinya. Semoga di pertemuan kita pada hari ini bersama SLI Connect bisa bermanfaat dan ditunggu untuk pertemuan selanjutnya yang akan saya informasikan di dalam grup. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu, sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.